ونتوب إليه ونعوذ من سيئات أعمالنا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi hari ini yang cerah ini kita diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa sama-sama menghadiri pengajian ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Seperti biasanya kita akan melanjutkan pembahasan Minhaj Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, jalan golongan yang selamat. Ini pembahasan yang penting untuk selalu dikaji oleh setiap muslim agar dia bisa membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana jalan kesesatan, mana jalan-jalan keselamatan. Dengan mengetahui jalan keselamatan, jalan yang selamat, kita bisa mengikuti jalan tersebut dan bisa selamat sebagaimana orang-orang yang sudah selamat. Baik, kita masih mempelajari bagian yang kedua, manhaj jalan golongan yang selamat. Dan terakhir sampai poin yang ke-9 ya. Yaitu golongan yang selamat menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Tapi minta tolong mungkin dibacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Rasulullah, golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh pada sunnah Rasul dan para sahabatnya, agar mereka mendapatkan pertolongan dan masuk surga atas anugerah Allah dan syafaat Rasulullah SAW dengan izin Allah. Nah, barakallahu fiik. Yang ke-10, golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya. Inilah diantara ciri-ciri golongan yang selamat, yaitu mengajak manusia, terkhusus mengajak umat Islam untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan juga para sahabat, termasuk juga berpegang teguh kepada kitabullah, Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahamannya para sahabat. Karena siapapun yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, sesuai dengan pemahamannya para sahabat, maka dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selagi berpegang pada dua perkara tersebut, yakni kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat, mereka cukup dengan Al-Quran dan sunnah. Namun generasi setelahnya seperti kita, generasi yang sudah sangat jauh dari generasinya Rasulullah, maka memahami Al-Quran dan memahami As-Sunnah juga harus dengan metode yang benar. Jangan sampai metodenya salah. Kalau metode cara memahami Al-Quran dan Sunnahnya salah, maka yang terjadi adalah kesesatan. Walaupun dia berpedoman kepada Al-Quran, dia juga berpedoman kepada As-Sunnah, tapi karena cara metodologi memahaminya tidak benar, akhirnya tersesat. Oleh karena itu, cara memahami Al-Quran dan Sunnah
yaitu mengikuti metodologinya para salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para tabi'in dan pengikut tabi'in. Mereka inilah yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk diikuti. Cara memahami agama kita ikuti mereka. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi saya, generasi Rasulullah, yaitu orang-orang yang hidup bersama Rasulullah. Siapa mereka? Para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelah sahabat, yaitu mereka yang tidak sempat melihat Rasulullah. Mereka tidak sempat melihat Rasulullah, yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, yaitu yang tidak sempat melihat sahabat. Ini yang dinamakan pengikut tabi'in atau atba'ut tabi'in. 3 generasi inilah yang berada di dalam keemasan Islam. Ilmunya itu masih murni. Ilmunya masih berdasarkan wahyu dari langit. Adapun zaman setelahnya maka sudah banyak campuran, campur baur dengan kebid'ahan, campuran dengan berbagai macam ideologi dan juga berbagai macam ibadah-ibadah yang dibikin-bikin oleh manusia. Maka perlu kita mengikuti generasi awal supaya kita bisa tahu mana yang benar, bisa membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Maka poin yang ke-10 ini, di antara ciri-ciri jalan golongan yang selamat, mengajak umat Islam berpegang kepada sunnah Rasul dan juga sunnahnya para sahabat. Termasuk sunnahnya sahabat itu adalah khulafa ar-rasyidun, yaitu khalifah ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Baik, jadi inilah dasar dakwanya jalan golongan yang selamat. Jadi al-firqatun najiyah atau manhaj al-firqatun najiyah, jalan golongan yang selamat, metode dakwanya adalah mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah, bukan mengajak manusia untuk memperbanyak pengikut. Jadi tujuan mereka mengajak manusia, mengajak umat Islam itu bukan supaya bergabung dengan kelompoknya dia, supaya kelompoknya jadi banyak pengikutnya, anggotanya jadi banyak. Kalau anggotanya sudah jadi banyak, nanti kalau pas pemilu bisa menang. Bukan itu. Ya, jadi ujung-ujungnya ya urusan politik. Kalau sudah untuk mengumpulkan massa, jadi orang yang memperbanyak anggota ya rata-rata seperti itu. Tapi mengajak manusia bukan ke barisannya, bukan ke partainya, bukan ke organisasinya, tapi mengajak manusia berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi mereka itu mengajarkan manusia, inilah sunnah Rasul. Kalau pengen melakukan aktivitas ini, mengikuti Rasulullah seperti ini sunnahnya, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah adab maupun akhlak. Mereka ajarkan sunnah Rasulullah. Kalau pengen ibadah, Rasulullah mencontohkan seperti ini, dan melarang manusia untuk membuat-buat ajaran baru atau bikin tata cara sendiri. Mengajak manusia untuk cukup dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam masalah muamalah, ya, Rasulullah kalau berdagang seperti apa, Rasulullah kalau berhubungan diplomasi, berhubungan politik dengan negara lain seperti apa. Mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan mengajak manusia untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah. Taib, disebutkan di sini agar mereka mendapatkan pertolongan dan masuk surga. Karena kalau suatu kelompok yang tidak mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah,
pasti tidak akan ditolong. Lama-kelamaan atau cepat atau lambat dia pasti akan pecah. Kelompok manapun yang tidak mengajak kepada sunnah Rasulullah maka pasti akan bercerai-berai, tidak akan pernah bersatu selama-lamanya dan tidak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian supaya bisa masuk surga atas anugerah Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah terbiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, berkesempatan untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Termasuk misalkan nanti di padang mahsyar, mungkin orang tidak bisa mengandalkan amalannya sendiri-sendiri. Amalannya minus, tidak bisa menolong dirinya, tidak bisa memasukkan dia ke surga. Amalannya tidak bisa menghindarkan dirinya dari api neraka. Dalam kondisi seperti ini manusia butuh syafaat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya jaminan memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi syaratnya umatnya itu yang selalu menghidupkan sunnah Rasulullah, melakukan ibadah seperti ibadahnya Rasulullah, mengikuti tuntunan Rasulullah dalam semua ibadahnya. Dalam segala hal dia menghidupkan sunnah Rasulullah. Ini mereka yang berkesempatan mendapatkan syafaat Rasulullah. Kalau di padang mahsyar mereka akan bisa minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menanti semua umatnya di telaga beliau nanti di padang mahsyar. Semua umatnya akan mendatangi telaga Rasulullah. Untuk apa? Mereka pengen minum dari telaga. Bayangkan di saat manusia semuanya kehausan, matahari didekatkan sedekat-dekatnya, jarak 1 mil. Ya. Bayangkan bagaimana panasnya suasana ketika itu. Tidak ada satu naungan pun, tidak ada satu pohon pun, tidak ada tenda, tidak ada payung, semua berada di bawah matahari. Orang kepanasan, kehausan, butuh minum. Maka manusia mendatangi telaga Rasulullah SAW. Orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah akan diberi minum dari telaganya Rasulullah. Adapun sebaliknya, orang-orang yang mematikan sunnah Rasulullah, yaitu mereka-mereka yang menghidupkan kebid'ahan, biasanya melakukan perkara-perkara baru dalam agama, membuat ajaran baru dalam perkara agama, maka inilah yang dihalangi dari telaganya Rasulullah. Tidak bisa minum dari telaga beliau, tidak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang-orang ini mendekat ke telaga Rasulullah, dihalangi, tidak bisa mendekat. Rasulullah mengatakan ummati, mereka itu umat saya. Namun dikatakan kepada beliau, la tadri ma ahdatsa ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah sepeninggalanmu. Maka Rasulullah pun mengusir orang-orang seperti ini. Suhqan, menjauhlah kalian, pergi kalian dari telagaku, diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah berkesempatan untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di padang mahsyar ataupun nanti ketika yaumul hisab, ketika dihisab amalannya. Termasuk orang yang sudah masuk neraka pun, ya, kalau seandainya dia punya dosa-dosa yang sangat banyak yang mengharuskan dia masuk neraka terlebih dahulu, bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah untuk keluar dari neraka, ya. Taib, ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-11. Yang ke-11, golongan yang selamat mengingkari peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam. Golongan yang selamat mengajak manusia berhukum kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Allah Maha Mengetahui
mengetahui sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Hukum-hukumnya abadi sepanjang masa, cocok dan relevan bagi penghuni sepanjang zaman. Sungguh, sebab kesengsaraan dunia, kemerosotan dan kemundurannya, khususnya dunia Islam, adalah karena mereka meninggalkan hukum-hukum kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Umat Islam tidak akan jaya kecuali yang kembali kepada ajaran-ajaran Islam, baik secara pribadi, kelompok maupun secara pemerintahan. Sebagai realisasi dari firman-Nya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ar-Ra'd 11. Nah, barakallahu fiik. Golongan yang selamat mengingkari peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi cirinya golongan yang selamat itu tidak menerima aturan manapun atau persyaratan peraturan manapun yang menyelisihi aturan atau ajaran Islam. Kalau ada aturan yang sesuai dengan ajaran Islam, agama Islam mendukung, dan firqatun najiyah, golongan yang selamat, sangat mendukung kalau ada aturan yang sesuai, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, yang didustakan, yang diingkari, yaitu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ada aturan-aturan yang sudah baku, yang sudah paten, tidak boleh dirubah oleh manusia. Hukum-hukum yang Allah sebutkan, hukum-hukum yang Allah tentukan untuk manusia, itu ada yang paten dan ada yang masih perkara ijtihadiyah, perkara yang masih ranah ijtihad. Yang sudah paten itu adalah yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hukum-hukum semacam ini itu sudah paten. Misalkan hukum orang yang membunuh orang lain, yaitu dengan kisos. Ya, kutiba alaikumul qitalu, kutiba tentang kisos, ya. Jadi masalah kisos, ya, dalam Al-Quran intinya seperti itu. Jadi orang yang membunuh orang lain dalam hukum Islam harus ditegakkan kisos dengan mengikuti mekanisme ataupun aturannya, yaitu harus diadili, kemudian didatangkan saksi, ada bukti-bukti sampai orang itu terbukti dia bersalah, terbukti dia telah membunuh orang lain, maka akan ditegakkan hukuman kisos bagi orang tersebut. Nah, hukum ini sudah baku, paten, tidak bisa diganti dengan hukum apapun. Maka seseorang tidak boleh meyakini ada hukum lain yang lebih baik dari hukum ini. Dia harus meyakini 100% hukum kisos bagi orang yang membunuh itulah hukum yang terbaik. Dan semua hukum selain hukum kisos ini adalah hukum yang buruk, ya, hukum yang menyelisihi hukum Allah. Ini semuanya harus dia ingkari. Baik, sekalipun belum bisa dia terapkan di suatu negara, dia belum bisa menerapkan hukum kisos itu di suatu negara karena mungkin ada faktor-faktor yang tidak bisa dia terapkan hukum itu, atau karena ada sistem yang mengikat tidak bisa dia terapkan hukum tersebut. Namun keyakinan hukum kisos adalah hukum yang terbaik, dan selain hukum kisos adalah hukum yang buruk. Ini harus ada dalam diri seorang muslim. Nah, ciri-ciri jalan golongan yang selamat, orang-orang yang selamat meyakini seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang hukum ini sudah tidak bisa diterapkan karena sistemnya tidak memungkinkan, lalu kita lebih menganggap hukum penggantinya itu lebih baik. Nah, ini keliru.
Kalau seperti itu bisa-bisa membahayakan keimanan seseorang. Kenapa? Karena dia lebih memilih hukum selain hukum Allah. Allah sudah menentukan hukum yang paten, yang baku, contohnya tadi seperti hukum qisas, tapi dia lebih menganggap baik hukum yang lain. Baik. Adapun dalam bentuk keterpaksaan, maka Allah yang melihat keimanan orang tersebut. Dia menerapkan hukum selain hukum qisas, tapi keyakinan dia hukum qisas adalah hukum yang paling baik. Hukum Allah adalah hukum yang paling sempurna. Tapi apa boleh buat? Sekarang dia menjadi presiden. Dia percaya hukum Allah adalah hukum yang paling baik, hukum qisas hukum yang paling sempurna. Tapi apa boleh buat? Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya mau rubah undang-undang ini, bisa menimbulkan gejolak yang mana kerusakannya lebih besar daripada perbaikan. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan semacam itu, dia nanti berhujjah di hadapan Allah. Ya, ketika Allah bertanya, kenapa kamu ketika jadi presiden kamu tidak merubah hukum ini dengan hukum Allah? Nah, kalau dia punya alasan, silakan dia kemukakan alasannya, dan Allah yang melihat alasannya itu bisa diterima atau tidak bisa diterima. Tapi kalau ada orang yang sama sekali tidak punya usaha, tidak berupaya untuk menerapkan hukum Allah, bahkan cenderung menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih baik, maka ini sangat berbahaya yang bisa mengancam keimanan seseorang. Baik, jadi golongan yang selamat itu mengingkari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia jika itu bertentangan dengan ajaran Islam. Golongan yang selamat mengajak manusia berhukum kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Allah mengetahui aturan mana yang paling baik untuk manusia. Karena kita semua ini yang menciptakan adalah Allah. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu aturan seperti apa yang paling baik untuk manusia, untuk kelangsungan mereka, untuk keadilan mereka, untuk kehidupan bersosial atau kehidupan individu ataupun kehidupan bersosial mereka. Mana yang paling baik, Allah yang paling tahu. Sekalipun mungkin manusia menganggap peraturan ini terlalu keras, atau peraturan ini terlalu kejam. Walaupun seperti itu, peraturan Allah itu yang paling terbaik. Ada yang kita mengetahui hikmahnya, ada yang tidak kita mengetahui hikmahnya. Ya, semua peraturan, apakah peraturan tentang halal dan haram, kenapa makanan ini diharamkan, kenapa minuman ini Allah haramkan, kenapa pekerjaan seperti ini Allah haramkan. Semua peraturan seperti itu ada hikmahnya. Tapi kadang-kala manusia ada yang tahu hikmahnya, ada yang tidak mengetahui hikmahnya. Golongan yang selamat selalu berpandangan bahwa semua yang diatur oleh Allah adalah baik, dan mereka menerima semua aturan Allah tanpa protes sedikit pun. Nah, itulah sebetulnya orang-orang Islam. Orang dikatakan orang Islam yaitu orang yang berserah diri, yang pasrah totalitas 100%, tidak protes dengan aturan Allah sama sekali. Allah suruh ini ya mereka kerjakan, Allah melarang ini ya mereka tinggalkan. Tidak ada protes sama sekali. Tidak menggunakan akalnya yang lemah untuk membantah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan Islam, yaitu istislam, berserah diri, pasrah terhadap semua aturan yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum Allah itu kekal. Hukum Allah itu abadi sepanjang masa. Sejak Rasulullah SAW diutus, ya, Allah membuat peraturan dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah, sampai hari kiamat tetap berlaku, tidak kadaluarsa. Ya. Kecuali kalau memang di situ ada nas, ada dalil yang mengatakan hukum ini telah ada perubahan, hukum ini dirubah dengan hukum yang lain. Baru di situ ada hukum namanya an-nasikh wal mansukh.
hukum yang lama dengan hukum yang baru. Yang dipakai adalah hukum yang baru. Dan di situ ada hikmahnya. Kenapa ada hukum yang dihapus diganti dengan hukum yang baru? Ini untuk ujian bagi manusia. Kira-kira mereka mau iman atau tidak? Allah mengganti hukum dengan hukum baru itu, kira-kira mereka ikut atau enggak? Jangan-jangan mereka tidak manut dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian bagi keimanan mereka. Dan ketika Allah mengganti suatu hukum, tentunya hukum yang baru itu lebih baik bagi manusia atau lebih mudah untuk manusia daripada hukum yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat dalam masalah nasikh wal mansukh, maka hukum-hukum yang baru biasanya itu lebih mudah bagi kita daripada hukum yang sebelumnya. Masya Allah. Sebelumnya kita diwajibkan untuk sholat tahajud. Sholat qiyamul lail itu sebelumnya hukumnya wajib bagi umat Islam. Bayangkan, kemudian Allah hapus, Allah ganti hukumnya menjadi sunnah. Bayangkan kalau wajib gimana? Ya, dan Allah tahu betapa lemahnya umat akhir zaman ini. Ya. Sebelumnya 100 pasukan bisa mengalahkan 300 pasukan sebelumnya. Ya. Jadi 1:3 itu masih mampu. Tapi Allah hapus, 1 bisa mengalahkan 200, 100 bisa mengalahkan 200. Dikurangi. Kemudian masalah puasa misalkan. Di sebelumnya orang yang tertidur habis berbuka puasa atau menjelang maghrib dia tertidur tidak sempat berbuka puasa sampai isya, maka sudah tidak boleh dia berbuka puasa lagi. Berarti dia puasa sampai maghrib besoknya. Jadi puasa yang hari ini belum sempat berbuka nyambung puasa besok. Tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah masuk maghrib bebas makan. Sampai kapan? Sampai fajar shodiq, sampai masuk waktu subuh. Masya Allah. Lebih enak yang mana? Yang baru kan? Masya Allah. Begitulah ketika Allah merubah suatu hukum. Nah, memang ada hukum yang diganti kalau itu ada dalil yang menggantinya. Namun kalau tidak ada dalil yang mengganti hukum tersebut, maka hukum ini tetap paten berlaku sampai hari kiamat. Sekalipun berganti masa, berganti orang-orangnya, ya generasinya sudah berganti dari satu generasi ke generasi berikutnya, peraturan hukum Allah tetap berlaku, tidak bisa berubah. Maka tidak benar ketika orang-orang liberal dan yang sejenisnya mengatakan Al-Quran ini sudah kadaluarsa, hukum-hukum Allah ini sudah expired, harus direvisi ya supaya sesuai dengan zaman kita ini. Karena zaman dahulu tidak sama dengan zaman sekarang. Nah, ini semua tertolak dan tidak bisa dibenarkan sama sekali, karena hukum Allah itu abadi sampai hari kiamat. Kalau begitu, kita nggak perlu cari hukum manusia. Contoh hukum orang yang membunuh orang lain, ya nggak perlu kita bikin peraturan yang lain. Tinggal kalau ada yang membunuh orang lain, tinggal kita tegakkan hukum qisas, selesai. Dan dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam penegakan hukum qisas itu ada kehidupan. Masya Allah, berarti ada rahasia yang luar biasa di dalam hukum tersebut. Dalam qisas itu ada kehidupan. Padahal realitanya qisas itu kan membunuh orang lain. Hak asasi orang hidup jadi hilang. Tapi kata Allah, dalam qisas itu ada kehidupan. Kenapa? Karena dengan adanya qisas bisa menyelamatkan banyak nyawa daripada hanya menyelamatkan satu nyawa orang yang membunuh orang lain itu. Ketika nyawa dibalas dengan nyawa, maka hanya 2 orang yang meninggal. Orang tadi yang dia bunuh, kemudian orang yang membunuh ini sama-sama dibunuh, jadi yang meninggal cuma 2 orang. Tapi kalau hukum ini tidak ditegakkan, akan memicu dendam kusumat. Ketika sudah memicu dendam kusumat, satu suku dengan suku yang lain, satu kampung dengan kampung yang lain, satu
negara dengan negara yang lain, maka akan menumpahkan banyak darah daripada hanya 2 orang yang meninggal tadi. Kalau tidak ditegakkan, maka akan terjadi dendam, akan terjadi tawuran, akan terjadi kekacauan, sehingga banyak darah yang dikorbankan, ya. Maka ini hukum yang luar biasa yang seharusnya hukum seperti ini yang diterapkan. Termasuk hukum orang yang mencuri misalkan, ya. Mencuri dalam Islam dipotong tangannya. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam minallah. Orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan mereka berdua. Dan hukum-hukum yang lain. Baik. Kemudian kata beliau di sini, sungguh sebab kesengsaraan dunia, kemerosotan dan kemunduran khususnya di dunia Islam, maksudnya di negara-negara Islam, adalah karena mereka meninggalkan hukum kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kenapa umat Islam itu merosot, umat Islam itu jadi mundur. Maksudnya mereka tidak punya kekuatan, mereka dikalahkan oleh musuh-musuh Islam, mereka ditindas, mereka direndahkan gara-gara umat Islam meninggalkan hukum Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat, ya, di mana di dunia Islam, di negara-negara Islam dimanapun, ya, mengalami kemerosotan, sebabnya ya karena meninggalkan aturan Al-Quran dan juga Rasulnya. Umat ini tidak akan jaya kecuali dengan kembali kepada ajaran Islam, baik secara pribadi, kelompok maupun secara pemerintahan. Nah, jadi umat ini tidak akan bisa mendapatkan kejayaan kalau tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, baik untuk skalanya individu, skalanya keluarga, skalanya satu komunitas kecil, atau skalanya komunitas lebih besar, skalanya satu negara. Tidak akan bisa jaya kalau tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kadang-kala umat Islam itu sendiri yang tidak mau ajarannya itu tegak. Ketika ada yang mengusulkan untuk menegakkan hukum qisas, maka yang pertama kali menolak adalah umat Islam. Jadi bayangkan di Indonesia ini mayoritasnya adalah umat Islam. Ketika diusulkan untuk menegakkan hukum syar'i, menegakkan syariat Islam, yang pertama kali menentang bukan orang-orang non-muslim, tapi pertama kali yang menentang adalah orang Islam itu sendiri. Nah, ini juga menunjukkan, ya, betapa merosotnya umat ini, ya, karena tidak suka dengan hukum Allah, tidak suka dengan hukum Rasulullah, akhirnya tidak mau diterapkan hukum tersebut. Dan umat ini tidak akan berubah, tidak akan bisa berubah kecuali mereka sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Maka metode yang ditempuh oleh para salafus saleh yaitu metode berdakwah, mengajarkan umat Islam sedikit demi sedikit tentang ajaran yang benar, ajaran Al-Quran, ajaran sunnah Rasulullah, didakwakan, diajarkan kepada masyarakat sampai semuanya masyarakat itu paham tentang aturan-aturan Allah, barulah ajaran Islam bisa diterapkan. Tapi kalau dakwah ini tidak dikerjakan, lalu kita ingin mengharapkan tegaknya syariat Islam, maka itu hanya mimpi di siang bolong, hanya mimpi saja, ya. Kalau pengen menegakkan syariat Islam, maka mulailah dari dakwah, ajari manusia, ya. Mungkin sekarang ini satu orang yang mengenal ajaran yang benar, nanti dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak, dia ajarkan kepada anak-anaknya, nanti generasi setelahnya akan terus berlanjut seperti itu. Bayangkan kalau ada 100 orang yang mengenal ajaran agama yang benar,
100 orang mengenal ajaran Al-Quran, ajaran sunnah Rasulullah. Kemudian masing-masing ini mereka punya keluarga. Lalu mereka berdakwah kepada keluarganya. Mereka punya anak, mereka didik anak-anaknya dengan Al-Quran, dengan sunnah. Masya Allah, lihat perkembangan yang luar biasa. Ya. Maka mulailah dari dakwah. Dan itulah metode yang ditempuh oleh para salafus saleh dan para ulama dari generasi ke generasi, yaitu metode berdakwah. Dan masing-masing kita ini memang punya kewajiban untuk menyampaikan agama Allah kepada kaum muslimin. Baik, yang ke-12. Yang ke-12, golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah. Jihad adalah wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Jihad dapat dilakukan dengan yang pertama, jihad dengan lisan dan tulisan, yaitu mengajak umat Islam dan umat lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam. Rasulullah SAW telah memberitakan hal yang akan menimpa umat Islam ini. Beliau bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikina wa hatta ta'budu qabailun min ummati al-awsan. Hari kiamat tidak akan tiba sehingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik, dan sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala-berhala. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, hadis yang semakna dalam yang ada dalam riwayat Muslim. Nah, barakallahu fiik. 12. Golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah. Nah, ini ciri-ciri golongan yang selamat, yaitu mengajak umat Islam untuk berjihad di jalan Allah. Dan kata-kata jihad itu adalah bahasa Arab, yang mana maknanya itu memiliki banyak makna. Jadi jangan dianggap jihad itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang mana kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jihad itu apa? Pasti perang. Nah itu, dan kadangkala kita atau banyak orang yang salah atau salah paham gara-gara menerjemahkan kalimat jihad ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimat jihad yaitu adalah berjuang, bersungguh-sungguh, mengajak umat Islam untuk berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jadi umat Islam itu jangan mikirin diri sendiri. Jadi orang Islam itu jangan mikirin cuma hidup, mikirin keluarga, mikirin anaknya nanti kerja apa, mikirin itu saja. Tidak ada upaya, tidak ada berjihad, pengorbanan untuk agama sama sekali. Jadi jihad itu jangan dimaknai cuma perang, tapi gimana kita punya pengorbanan untuk agama Islam. Kita punya perhatian terhadap agama Islam. Sumbangsih kita terhadap agama itu apa? Itu yang diminta. Golongan yang selamat mengajak umat Islam untuk masing-masing punya peran untuk bersungguh-sungguh di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad ini hukumnya wajib bagi setiap muslim, ya, sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya, ya. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Ada yang punya kemampuan dalam bidang teknologi, dia bisa bersungguh-sungguh menolong agama Allah dari sisi ini. Ada yang punya kemampuan dari sisi tenaga, dia bisa menolong agama Allah dari sisi tenaganya. Ada yang punya ide-ide cemerlang, punya ide-ide yang bagus, dia bisa menolong agama Allah dengan ide-ide yang dia pikirkan, yang dia sampaikan. Ada yang punya banyak harta, dia bisa menolong agama Allah dengan harta yang dia miliki. Yang punya ilmu, dengan ilmu yang dia miliki dia ajarkan. Begitu seterusnya, kita semua punya peran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya masing-masing. Maka di sini beliau membagi jihad itu. Yang pertama yaitu jihad dengan lisan dan tulisan. Masya Allah, itu juga berjihad. Orang yang berdakwah, menyampaikan ilmu, menyampaikan
ceramah, menyampaikan tausiah, mengingatkan orang lain, amar ma'ruf nahi munkar. Ini semua adalah jihad. Termasuk tulisan. Orang yang menulis kitab, menulis buku, menulis artikel, atau menulis status misalkan, atau menulis apa saja yang mana untuk mengajak manusia ke jalan Allah, itu juga dinamakan jihad, ya. Bahkan jihad dengan lisan maupun tulisan ini adalah jihad yang paling agung, jihad yang paling terbesar. Daripada jihad dengan pedang, maka jihad yang paling besar yaitu jihad dengan lisan maupun dengan tulisan, menjelaskan ilmu kepada manusia. Maka disebutkan ketika pedang itu diangkat, maka dia akan mematikan atau mewafatkan banyak orang, ya. Pedang ketika dihunuskan, diangkat, maka banyak nyawa yang mati. Tapi kalau pulpen, pena itu ketika diangkat, maka dia banyak menghidupkan banyak orang. Jadi kalau pedang mematikan banyak orang, tapi kalau pulpen ketika diangkat, maksudnya untuk menulis ilmu, kemudian ilmunya itu tersebar, orang bisa hidup banyak mendapatkan hidayah, ya, dan orang yang lupa bisa ingat kembali, yang lalai bisa dia taat kembali, dan orang yang kafir pun bisa mengenal agama Islam, bahkan bisa memeluk agama Islam. Itu disebabkan dengan tulisan-tulisan yang ditulis oleh pena tersebut. Masya Allah, ya. Jadi ini berjihad. Makanya para ulama dahulu, mereka di samping mengajarkan ilmu, mereka juga menulis ilmu. Buku-buku mereka sampai pada kita sekarang ini karena ditulis oleh mereka. Dan mereka itu butuh perjuangan. Bayangkan menulis buku yang tebalnya 20 jilid misalkan. Buku yang tebalnya 20 jilid. Gimana menulisnya? Gimana capeknya tangan menulis itu? Gimana termasuk harta yang dia keluarkan untuk membeli kertas? Apalagi di zaman dahulu mungkin tidak seperti sekarang ini, banyak kertas yang terjual, yang tersebar, yang dijual. Butuh usaha untuk membeli kertas itu. Kemudian butuh usaha untuk membeli tinta. Tintanya masih tinta celup. Tapi lihat, siang malam mereka habiskan waktunya untuk menulis buku, menulis ilmu, sampai buku itu kepada kita sekarang ini, ya. Banyak sekali buku-buku yang diwariskan oleh para ulama kita, ya. Ini semua adalah jihadnya mereka. Dan jihad dengan lisan itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau di Mekah. Jadi ketika fase Mekah itu belum ada perintah jihad dengan senjata, dengan peperangan. Yang ada hanyalah jihad dengan lisan, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan agama dengan penjelasan yang gamblang. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 52, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu ikuti orang-orang kafir itu, dan berjihadlah kepada mereka dengan jihadan kabiro, jihad yang besar. Surat Al-Furqan ini surat Makkiyah, berarti diturunkan sebelum hijrah. Rasulullah diperintah oleh Allah untuk berjihad kepada orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Kira-kira jihad di situ apa? Kalau mengangkat senjata, belum punya senjata, belum punya kekuatan, belum ada perintah jihad. Maka maksud dari ayat ini jihad dan kabiro, berjihad dengan penyampaian, berjihad dengan argumen. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk berargumen, mau menjelaskan argumen segamblang mungkin supaya orang-orang kafir itu bisa memahami apa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika para ulama menafsirkan idza jaa nasrullahi wal fath, telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan,
Itu bukan hanya pertolongan berupa berjihad dengan senjata, tapi pertolongan Allah berupa berjihad dengan argumen. Allah menolong Rasulnya yaitu di medan perang, dan juga Allah menolong Rasulnya ketika dia berargumen. Jadi ini berjihad dengan lisan maupun dengan tulisan. Dan Rasulullah SAW telah mengkabarkan bahwa umat ini atau sesuatu akan menimpa umat ini. Beliau bersabda, la taqumu sa'atu hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al authan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tegak hari kiamat sehingga sebagian kelompok dari umatku itu mengikuti orang-orang musyrik, dan sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Jadi ini adalah berita dari Rasulullah bahwa ada dari umatnya beliau yang mengikuti orang-orang musyrikin, dan juga ada dari umat beliau yang menyembah berhala. Al-Authan, berhala itu maknanya adalah semua sesembahan selain Allah. Apakah itu bentuknya patung, apakah itu bentuknya apa saja yang disembah selain Allah, maka itulah yang dinamakan dengan Al-Authan, berhala. Ada dari umat ini yang akan menyembah berhala dan juga mengikuti orang-orang musyrikin. Maka penting bagi kita untuk berdakwah, mengajak kaum muslimin, mengingatkan mereka tentang kebenaran ajaran Islam, prinsip-prinsip ajaran Islam, supaya umat Islam tidak ikut-ikutan dengan orang kafir, dengan orang-orang musyrikin, agar umat Islam tidak menyembah berhala. Maka dibutuhkan adanya jihad dengan dakwah. Jadi kita tidak mungkin berjihad dengan kaum muslimin, mengangkat senjata kepada mereka ketika ada umat Islam yang menyembah berhala. Kira-kira kita datang ke sana sambil membawa pasukan, membawa senjata, ayo kita serang orang-orang yang datang ke kuburan misalkan. Apakah seperti itu syariatnya? Tidak. Maka jihad kepada orang-orang Islam yang seperti itu dengan apa? Lisan. Kita sampaikan, kita amar ma'ruf nahi munkar, kita cegah umat Islam jangan menyembah berhala, jangan mengikuti orang-orang kafir, dengan cara yaitu menyampaikan prinsip-prinsip agama Islam. Baik, berikutnya yang kedua. Kedua, jihad dengan harta, yaitu menginfakkan harta untuk penyebaran dan perluasan agama Islam, mencetak buku-buku dakwah yang mengajak bicara yang benar, memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman agar tetap memeluk agama Islam, memproduksi dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang, memberikan bekal kepada para mujahidin, baik berupa makanan, pakaian atau keperluan lain yang dibutuhkan. Nah, yang kedua termasuk jihad yaitu dengan harta. Bagi yang memiliki kelebihan harta, dia bisa menginfakkan hartanya itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan dia bikinkan sekolahan yang mengajarkan agama Islam, dia buatkan pesantren, dia fasilitasi, dia datangkan guru-guru, dia yang menggaji guru-guru tersebut, lalu untuk mengajari umat Islam ilmu agama. Masya Allah, ya, dengan cara seperti itu Islam ini bisa tersebar, gitu ya. Ataupun dengan mencetak buku-buku agama, ya. Mungkin ada proyek menerjemahkan buku-buku yang mungkin bertulisan bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian dicetak lalu disebarluaskan kepada kaum muslimin. Seperti buku yang kita pelajari sekarang ini juga buku yang awalnya tulisan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan lalu dijual dengan harga yang murah, bahkan kadang-kala juga dibagi-bagikan secara gratis. Atau bisa kita beli buku semacam ini kemudian kita bagi-bagikan kepada kaum muslimin yang lainnya. Atau buku-buku agama apa saja yang mungkin
sesuai dengan keadaan orang yang akan kita bagikan buku tersebut. Kalau seandainya ada satu saja yang mendapatkan hidayah dari buku yang kita ajarkan, maka itulah kebaikan yang banyak. Ya, kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ataupun dengan memberikan santunan, bantuan kepada umat Islam yang imannya masih lemah. Mungkin ketika terkena bencana, ya, ada bencana alam, mereka di tenda-tenda pengungsian, maka umat Islam di sini butuh bantuan. Ya, kita kasih bantuan supaya imannya kuat. Jangan sampai didahului oleh orang-orang yang mengajaknya untuk pindah agama lain. Datang dari agama lain, kemudian memberikan bantuan, akhirnya dia lebih tertarik dengan agama tersebut daripada dengan Islam. Nah, ini kita butuh dengan harta memberikan santunan. Termasuk memberikan senjata, ya, memproduksi senjata ataupun membeli senjata yang digunakan untuk berperang oleh tentara-tentara kaum muslimin, ya. Kalau memang itu mudah dilakukan dan juga memenuhi persyaratan. Kalau tidak bisa memenuhi persyaratan, maka kita tidak bisa menerapkan cara seperti ini. Jadi memproduksi senjata ataupun membeli senjata, tentu mungkin ada peraturan di satu negara dengan negara lain punya peraturan ataupun punya yang berbeda-beda, ya. Punya administrasi, ya, punya aturan atau administrasi yang berbeda-beda. Ya, orang beli senjata tidak mudah gitu, ya. Atau orang yang mau memproduksi senjata juga tidak mudah. Bahkan seandainya ada orang yang membeli senjata kemudian senjatanya legal, dia pengen sumbangkan ke Palestina mungkin. Contohnya begitu. Tidak mudah dia bawa senjata itu ke bandara kemudian dia bawa ke negara lain, tidak mudah, harus mengikuti peraturan yang berlaku. Kalau tidak bisa, maka kita tidak bisa menyumbang senjata dengan cara seperti ini, maka dengan cara yang lain. Intinya kita bisa berjihad dengan harta yang kita miliki, yaitu dengan cara bagaimana bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, jihad dengan jiwa, yaitu bertempur dan ikut berpartisipasi di medan peperangan untuk kemenangan Islam, dan agar kalimat Allah la ilaha illallah tetap jaya, sedang kalimat orang-orang kafir menjadi hina. Dalam hubungannya dengan ketika perincian di atas, Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam sabdanya, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, jiwa dan lisanmu. Hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih. Adapun hukum jihad di jalan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, fardu ain, berupa perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan agresi ke beberapa negara Islam wajib dihalau. Agresor Yahudi misalnya yang merampas tanah umat Islam di Palestina, maka umat Islam yang memiliki kemampuan dan kekuatan jika berpangku tangan ikut berdosa sebelum mengusir orang-orang Yahudi terkutuk itu dari wilayah Palestina. Mereka harus berupaya mengembalikan Masjid Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam dengan kemampuan yang ada, baik dengan harta maupun jiwa. Kedua, fardu kifayah. Jika sebagian umat Islam telah ada yang melakukannya, maka sebagian yang lain kewajibannya menjadi gugur. Seperti berdakwah mengembangkan misi Islam di negara yang lain, sehingga berlaku hukum-hukum Islam di segenap penjuru dunia. Barang siapa mengalami jalan dakwah ini, ia harus diperangi sehingga dakwah Islam dapat berjalan lancar. Nah, yang ketiga, ini baru jihad dengan jiwa, yaitu dengan berperang, bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar orang itu masuk Islam. Jadi jihad itu semata-mata bukan untuk merampas negara
bukan untuk merampas kekuasaan, bukan. Tapi tujuan jihad itu karena agar manusia bisa masuk Islam. Seandainya tidak ada yang masuk Islam, minimal orang itu atau negara itu dia tidak menghalangi dakwah Islam. Ketika umat Islam mau berdakwah, jangan dihalang-halangi. Ketika umat Islam berdakwah lalu dihalangi, maka umat Islam akan berjihad dengan negara tersebut. Maka ketika ada suatu negara kafir misalkan, dia tidak mau masuk Islam, tapi dia mau mendukung agama Islam, dia mau membayar upeti, maka ini dibolehkan dan dia tetap menjadi agama yang dia anut, dan dia membayar upeti setiap tahunnya sesuai dengan kekayaan masing-masing orang yang ada di tempat tersebut. Kalau dia tidak mau juga, artinya dia lebih memilih untuk menantang umat Islam, bahkan menghalang-halangi dakwah umat Islam, maka barulah diperangi. Bahkan ketika orang yang mau berhadapan dengan umat Islam, sebelum diadakan peperangan, ditawarkan terlebih dahulu, dikasih pilihan, ya, mau masuk Islam atau enggak, atau mau bayar jizyah, upeti atau tidak, atau mau berperang. Nah, ketika mereka memilih untuk berperang, barulah diperangi. Dan umat Islam sangat memperhatikan adab-adab di dalam berperang, ya, tidak membunuh orang yang lemah, tidak membunuh kaum wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua, orang-orang yang berada di dalam rumah-rumah ibadah, para ahli ibadah yang sedang beribadah di dalam rumah ibadah mereka, tidak boleh dibunuh orang-orang seperti itu. Yang boleh dibunuh hanya prajurit yang ikut berperang atau yang membantu untuk kelancaran peperangan tersebut, itulah yang dibunuh. Adapun selainnya, rakyat sipil atau orang yang tidak ikut perang, maka itu tidak dibunuh oleh umat Islam. Dan masih ada adab-adab yang lain yang diterapkan dalam peraturan Islam. Baik. Jihad dengan jiwa ataupun berperang sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah orang-orang musyrikin itu dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan juga dengan lisan kalian. Dan hukum jihad ini ada dua macam. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain yaitu tiap-tiap individu wajib untuk berjihad, yaitu ketika umat Islam atau negara Islam diserang oleh musuh, ya, jadi tanpa ada perjanjian, tanpa ada kesepakatan, tiba-tiba datang musuh langsung menyerang wilayah ataupun menyerang negara tersebut, maka masing-masing individu wajib untuk menyerang atau memukul mundur musuh yang menyerang tersebut. Ataupun ada sebagian negara kaum muslimin yang diserang oleh musuh, maka kaum muslimin wajib membantu negara tersebut untuk memukul mundur musuh tersebut. Sebagaimana dicontohkan di sini seperti negara Palestina, saudara kita yang mereka diserang oleh negara Israel ataupun orang-orang Israel. Jadi bukan negara Israel, ya, tidak ada negara Israel. Diserang oleh negara Israel, maka yang punya kemampuan dan punya kekuatan ikut berpartisipasi untuk menyerang pasukan Israel. Baik, dan tentunya kembali lagi ini wajib sesuai dengan peraturan masing-masing negara. Kita di negara Indonesia punya peraturan, punya birokrasi. Ketika orang ingin datang ke sana untuk ikut berperang, pastinya ada peraturan-peraturan yang harus diikuti, ada birokrasi yang harus dilengkapi. Maka kalau tidak bisa menjalankan itu, maka gugur kewajiban tersebut. Kalau gugur kewajibannya, maka masuknya adalah fardu kifayah, yaitu kalau sudah sebagian kaum muslimin di sana yang berjuang untuk memukul mundur pasukan musuh, berarti sudah gugur juga kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya. Apalagi masing-masing negara itu punya tadi peraturan-peraturan yang harus ditaati, tidak bisa dilanggar.
Taib. Inilah perkara jihad dengan dengan jiwa, jihad dengan berperang, dan jihad dengan berperang ini harus dibawa komando seorang pemimpin. Harus berjihad bersama pemimpin. Tidak boleh masing-masing individu berjihad atau masing-masing kelompok berjihad dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Harus satu komando, yaitu pemimpin. Karena pemimpin itulah yang bisa membaca kekuatan musuh dan juga bagaimana kesediaan dan kekuatan mereka, melihat bagaimana logistiknya, bagaimana apa yang ditimbulkan setelah peperangan, apakah tambah baik ataupun tambah buruk. Yang membaca dan yang melihat itu adalah seorang pemimpin. Jadi bukan berdasarkan ketua kelompok masing-masing kemudian memimpin untuk berjihad di mana dia datang ke sana berjihad. Ini tidak dibenarkan. Harus berjihad bersama pemimpin atau atas izin pemimpin tersebut. Dan juga berjihad dengan ilmu, ya. Tidak boleh berjihad hanya mengedepankan kemampuan dengan kekuatan saja tanpa ilmu. Jadi harus dengan ilmu, membaca strategi dan seterusnya, supaya tidak terjadi seperti mati konyol dan seterusnya. Jadi harus melihat dengan strategi dan bukan berjihad hanya mengedepankan keberanian ataupun hanya semangat saja. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai ini bagian yang kedua di antara makna ataupun ciri-ciri golongan yang selamat yang sudah kita jelaskan, ya, dari poin yang ke-10 sampai poin yang ke-12. Allahu a'lam bishawab, ya. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita lanjut bagian yang ketiga. Kita cukup sampai di sini. Untuk waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Barakallahu fiikum atas penjelasan dan materinya. Jadi pertanyaan kami intinya tadi yang di poin peraturan perundang-undangan yang poin 11. Intinya yaitu agar bangsa negara makmur itu kan dengan Islam dan tauhid. Dan mungkin ini pertanyaan klasik ini, bagaimana dengan hukum yang ada di Indonesia, bagaimana sikap kita? Pertanyaan pertama mungkin tidak. Nah, bagaimana dengan hukum yang ada di Indonesia? Jadi hukum itu ada dua, ada yang sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan aturan Islam. Yang kedua yang menyelisihi aturan Islam, yang tidak sesuai, sekalipun tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tapi dia tidak menyelisihi, maka ini boleh untuk diterapkan. Pertimbangannya hanya antara halal dan haram. Jika aturan itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, dan tidak menyelisihi, ya, tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis, maka pertimbangannya adalah halal dan haram ataupun maslahat dan mafsadat. Itu saja pertimbangannya. Contoh peraturan lalu lintas, ya, atau peraturan-peraturan yang lain yang dibikin oleh pemerintahan kita, kalau itu tidak bertentangan dengan Al-Quran atau dengan hadis, maka boleh diterapkan. Contoh peraturan lalu lintas atau peraturan birokrasi yang lain, pernikahan harus ada surat, harus ada izin, harus ada akta lahir, harus ada akta ini, harus ada surat tanah dan sebagainya. Nah, peraturan seperti ini kira-kira melanggar atau tidak? Tidak melanggar. Jadi hanya pertimbangannya maslahat dan mudarat saja. Dia ada maslahatnya atau tidak, atau ada mudaratnya atau tidak. Apalagi kalau memang
jelas maslahatnya lebih besar. Dengan adanya misalkan buku nikah, ya misalkan, maka ada maslahatnya orang tidak sembarangan, ya, orang tidak mempermainkan anak perempuan orang lain, ya. Atau peraturan yang mengikat, yang orang kalau mau berbuat kejahatan dia harus mikir 2 kali gitu ya. Nah, ini tentunya ada maslahatnya. Kalau seperti ini maka tidak bertentangan dan ini boleh. Yang kedua, hukum yang bertentangan. Yang tadi kita contohkan seperti hukum-hukum yang sudah qat'i, hukum-hukum yang sudah paten kemudian diselisihi oleh peraturan negara. Inilah yang tidak diperbolehkan. Peraturan orang yang membunuh harus dikisos, orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina kalau sudah muhson harus dirajam, yang belum menikah bisa dicambuk 100 kali. Nah, peraturan seperti ini itu sudah baku, sudah paten, tidak boleh dirubah-rubah. Nah, ketika negara kita ternyata tidak menggunakan peraturan tersebut, bagaimana kita memandangnya? Maka yang pertama, orang kalau diberi kekuasaan atau dia punya kesempatan untuk memimpin, maka dia dianjurkan untuk saddidu wa qaribu, untuk mendekati. Jadi dia berusaha untuk mendekati peraturannya atau hukum Allah tersebut. Contoh misalkan ada orang yang membunuh orang lain, kemudian dia tidak dihukum mati misalnya, tapi dia mendekati gimana hukuman yang betul-betul bikin orang itu mati. Ya, mungkin diapakan ya, disuntik misalkan ya, disuntik dengan racun tertentu, dia masih bertahan hidup mungkin 1 tahun, atau dia bertahan hidup 6 bulan kemudian mati. Nah, ini kan mendekati. Jadi walaupun dia tidak terang-terangan hukumannya harus dengan dipenggal kepalanya, tapi dia mendekati. Jadi orang yang punya kekuasaan, dia berusaha untuk mendekati hukum Allah, ya. Ya, dan dia berusaha, ya, sekalipun mungkin tidak maksimal, asalkan dia sudah punya argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita, bagi rakyat yang tidak punya kekuasaan, maka ketika hukum tersebut sudah diterapkan di suatu negara, kita wajib mengikuti hukum tersebut. Contoh, orang yang membunuh hukumannya cuma dipenjara 20 tahun misalkan. Ya, kita sebagai rakyat biasa wajib mengikuti peraturan tersebut, ya. Kemudian hati kita tidak boleh setuju, tidak boleh ridho dengan hukum tersebut. Walaupun zahirnya kita setuju, kita mengikuti, namun batinnya kita tidak boleh ridho dengan peraturan tersebut, ya. Ini tentang hukum yang ada di negara kita. Maka seorang yang punya wewenang, dia berusaha, ya, untuk mendekati hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau ya kita berusaha untuk merubah sistem tersebut, ya. Karena yang menjadi gendala itu kan sistemnya, sehingga nggak bisa di otak-atik, ya, hukum tersebut. Allahu a'lam bishawab. Nah, izin selanjutnya, kita kan ingin juga bahwasanya selamat dengan segala ucapan kita, Ustaz. Nah, ketika ada sesuatu yang viral mungkin tentang pemerintahan atau dengan kebijakan-kebijakannya, apa batasan-batasan mungkin kita waktu sedang ngumpul, kita ngobrol tentang kebijakan tersebut. Nah, apa batasan-batasan saat kebijakan pemerintah agar tidak terjerumus mungkin ke dalam membicarakan yang berlebihan? Baik. Secara hukum asal, kita hindari pembicaraan yang mengarah kepada merendahkan pemimpin kita. Ketika ada pembicaraan yang mengarah kepada merendahkan pemimpin kita, maka kita hindari. Baik. Kalau kita ingin berbicara tentang
kesalahan ataupun ada hal-hal yang harus diluruskan, maka dia melihat ada maslahat apa ketika dia berbicara seperti itu. Ketika dia berbicara tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin dianggap tidak sesuai, maka apakah ada maslahatnya atau tidak ada maslahatnya. Jadi dia menimbang kepada maslahat dan mudaratnya. Kalau tidak ada maslahatnya, hanya sebatas pembicaraan biasa, maka sebaiknya dia menghindari ya ucapan yang menyangkut merendahkan pemerintah. Dan ulama kita memberikan teladan bagaimana kita seharusnya selalu mendoakan pemerintah tersebut ya, jangan justru membicarakan keburukan-keburukan pemerintah. Jadi batasannya ya semua hal-hal yang mengarah kepada pembicaraan keburukan pemerintah maka dihindari. Kalau ada maslahatnya, silakan dia berbicara sesuai dengan kapasitas yang dia miliki, sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki, dan di situ ada kemaslahatan ya, mungkin untuk mencegah kaum muslimin supaya jangan terpengaruh dengan kebijakan yang dibikin oleh pemerintah tersebut. Mungkin kebijakan itu akan melemahkan keimanan kaum muslimin, maka boleh dia berbicara, tapi bukan tujuannya untuk merendahkan, tapi untuk mengingatkan kaum muslimin. Contoh, ada pemerintah yang mengajak untuk merayakan hari raya umat non muslim bersama-sama misalkan, maka boleh dia membicarakan tentang kebijakan yang tidak benar seperti itu, dan dia ingatkan kaum muslimin supaya menjaga prinsip agamanya, jangan ikut-ikutan dengan perayaan-perayaan seperti itu. Nah, ini contoh gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Sampun? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan sampai sini ya. Sepertinya kayak sudah lemas gitu ya. Kayak sedang puasa. Padahal puasa ya, Masya Allah. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.